is find something, to look for something, to search. So the first step is to decide what to search, what to look for, what, yeah. So the first question is what, What? then note what are you going to find? What are you going to look for? Number one. Number two, why are you going to look for this? Why? Yeah, and the second question is why? Then the next questions to answer is how? How to find it? This is the methodology. Yeah, what to find is the topic. Why to find is what is the significance of this topic to be found, to be analyzed. Yeah, why? Reason. Number three is how. So your proposal will answer those three, will answer the question what to find, and how to find. And your thesis letter is a report of what you have found. Yeah, so how many questions? The first step, Prof. Yes. So if you told I just know that there are 4 steps in doing research, like what to find, and then why, and then how to find, and then what is the last step? What have you found? You have to report. Oh, Yeah. I see. Yes. Okay, okay. Again, what have you found? Which is the answer of what are you going to find? Yeah. What? Okay, Pak Pak Joko, should I display my Okay, bro. material to share or Yes, should I? bro. If you give me the yeah, okay, yeah. This is the yeah. So if you give me okay, yeah. If you give me this, if you give okay, now here approaches to and areas of applied linguistic areas. Yeah. Okay. Next, please. Next, Pak Joko. Here. If you read, oh wait, the first slide. The first slide. The next second slide. Here. Second slide. Here. What is research? Second slide. Research. If you research, if you look at this PowerPoint, PowerPoint things. What? There are two key questions. What? Three is the process of inquiry. What two components of research? Read this. Process and product. Process. Yeah. Process. Research is the process of knowing. Knowing. This is the process. What is the product of knowing? What is the noun of knowing? What is the product of knowing? If you want to know something, you have known. This is what you stored in mind. What is it?
Pak Tomo? Knowledge. Knowledge. Good. Knowledge. Yeah, knowledge. So there are to take the process like what to find, why to find, and how to find. This is the process. And the product is what have you found? Yeah. The process here is about an area of inquiry and how it is pursued. The product is the knowledge generated from the process as well as the initial area to be presented. Yeah. Actually, your thesis is the product of what you have found. Yeah. What is thesis? Thesis is just a report. A report. A report. What is thesis? This is just a report. A report. So what is thesis? Thesis. Product. Yeah. Okay. What is the process? First, you have to define the problem. Or, in other words, you have to decide what are you going to find. The second one, why you want to find this? Having the objective, formulating the hypothesis, yeah, and then you collect data. What is data? Do you understand what we mean by data? Data? It's kind of information. Information. Information about the topic. If you collected the information, then you analyze. How will you analyze the information? You classify, yeah, then interpret to see to what extent the initial objective has been achieved. Yeah, actually, when you are doing research, is to answer what am I going to find? Doing research, what am I going to find? Yeah. Research to find. Yeah. And next, Pak Joko. Okay, next, Pak Joko. Okay, next. Research is to collect and analyze the data in specific field with purpose of proving, yeah, what are the purpose of a research? Maybe to prove, to evaluate, yeah, or the causes. Yeah. Research is the process to collect and analyze the data in specific field with purpose of proving your theory. Maybe evaluation, asking question, investigation, hypothesis, or analyzing data in specific field according to certain predetermined method. And the method here is how to find this. Yeah. Okay, next please. Here. Perhaps your purpose of research, perhaps your to solve problem or to verify the application of theories.
or enlighten both researcher and investigators to prove, disprove new or existing ideas to characterize phenomena. What phenomena? Maybe language phenomena, maybe teaching learning process phenomena, or to discover the cause of problem. Students may get problem in completing the study. Then therefore you have to find why they get problem. Then you may introduce how to solve the problem. So research may be carried out to solve the problem and to find the solution to this problem. Okay, next. Okay, next, Pak Joko. Next. Next slide. Here. Now, my question. Is it necessary for teachers to do research? Yes, of course. Yes, of course. What for? To find the solution of the problems we are facing in the classroom, maybe. Okay. To find the solutions, the problems we are facing in the classroom. Okay. Problem you face as a teacher, or problem faced by the students, so that they can complete their study easily, optimally. Now here, sometimes there's a gap between researcher and teacher. Teacher is the practical, doing the practical things, teaching. But researcher perhaps developing theories. To fill the gap here, teacher should do some kind of research. I heard what you have discussed. What? Classroom action research. Okay, now, what is classroom action research? Before you learn with your teachers. A research that is done in the class and the researcher as a teacher in the class itself. Action. What is action? Doing something. Tindakan. Actually, classroom research is to improve. Memberi tindakan. What for? To improve. Ya. Classroom action research, penelitian tindakan kelas adalah untuk memperbaiki suasana kelas. Sehingga tujuan yang ideal itu tercapai. Nah, so classroom action research in specific term is memberi tindakan, memberi tindakan untuk perbaikan. Ya. Nah, here. Now, yes, what we are doing here is actually it is applied linguistics. Jadi penelitian yang dilakukan di kelas adalah bagian dari applied linguistics. Penelitian linguistik terapan. Ya. Terapan.
kalau meneliti linguistik pada umumnya di luar sana termasuk web, sosiolinguistik itu juga penelitian terapan. Ya, linguistik ada dua, applied linguistic and general linguistics. What we are doing here is doing applied research in applied linguistics. Ya, focusing on teaching. Tadi penelitian yang kita lakukan adalah penelitian yang area-nya, ya, here I've prepared in this PowerPoint. What are the areas? Ya, later. Nah, as a teacher, you will focus on the immediate interest, your own interest as a teacher, and your topic should be concerned with classroom activities, with teachers' activities as practitioner. Okay, next please. Here. It matches the subtle or organic process of classroom life. Ya, match sesuai dengan apa yang tadi di kelas. If you do a research, you will build natural process of evaluation and research with teachers carry out daily. Actually, as a teacher, you have done research, sudah melakukan penelitian, but usually this penelitian is informal. Your research will bridge the gap between understanding and practice action by merging the role of the researcher and the practitioner. Yeah. So you, as a teacher, you have to do this. Your role should be researcher as well as practitioner. Meneliti apa yang telah kita lakukan, apa yang dilakukan siswa, lalu kita aplikasikan untuk menyelesaikan masalah. Nah, if you are doing research, yeah, you will be aware of what is going on in the classroom, what is going on with the teaching materials, what is going on in the evaluation process, what is going on in the sarana and prasarana proses belajaran. Yeah, awareness. Sometimes teachers are not aware of what is going on in the classroom. Okay, next. Your research activities will provide you with better information about your teaching activities. Your research will help you better articulate your activities as a teacher and what is going on as the learning process the classroom. In other words, usually researcher menghasilkan teori dan teori diaplikasikan. Therefore, if you are doing research, you finding theory and you apply your theory you have found. Ya, ini gunanya, pentingnya seorang guru itu juga sebagai peneliti. Peneliti yang baik, guru yang baik adalah melakukan ini. Ya. Nah. Okay, next please. Nah, here. In the previous discussion, what is the objective of doing research? Yang akan dicapai apa?
If you are doing research, to what are find you going to? Yes. to find the solution of the problem. Okay, look at this the topic. Tadi ada proses and product. The process of knowing and the product of knowing is Knowledge. knowledge. Nah, knowledge. Nah, pengetahuan. Pengetahuan, knowledge, may be obtained through your personal experience. Pengalaman pribadi. However, personal experience cannot be generalized because everyone has his or her own experience. Yeah, everyone is unique. Your background, knowledge, your interest will influence the knowledge you have stored in your mind. Therefore, personal experience may be inaccurate or biased. Yeah. Here, number 4. Possibly inaccurate or biased. Number 3, limited to our own experience because everyone has his own experience. Traditions, ya. Number 2, traditions, tradisinya. Tradisinya orang Madura itu kalau sakit kemana? Dikerek, Prof. Dikerii. Nah, dikerii. Nah, Dikerok. EKS. nah, pengalamannya dikerok. Balusia pernah dikerok? Sama suaminya ya. Oke. Kalau ya. di sini enggak ada profit. Nggak ada, di sana nggak ada karena bukan tradisinya. Yang ada kerian tuh orang Jawa sama orang Madura. Bu Lucy is given a massage from her husband, Prof. Iya, ya beda tuh ini But not tradisi. croc gitu. Ya. Nah. Yeah, here. So every tradisi is limited to wilayah, Yeah. area, Region. Yeah. region. Yeah. It is different from region to region. Every region has its own Tradition. berbeda. Therefore, tradition cannot be generalized. It is not scientific. Yeah, scientific. Personal experience is not scientific. Nah, nggak bisa dibuktikan. Next. Nah, authority. Nah, perhaps this is what we do. Kalau kita sakit kemana? Tanya siapa? Dokter. Dokter. Nah, Dokter atau dukun. Nah, can be the authority of orang yang bisa menyembuhkan according to our belief. Ya. Yang tradisional tadi ke dukun, modern ke Dokter. dokter. However, tidak semua dokter itu sama. Ya, maybe conflicting. Dokter satu mengatakan obatnya ini, yang lain itu. Nah, oleh karena itu dokter maybe wrong. Ya. Nah, authority here is expertise. Ya, ahli dalam bidangnya. Nah, what we are okay. The source of knowledge may be logic. Logic can be deductive, can be inductive. Deductive. What is deductive? Dimut. Mohon dimut itu yang apa itu? Ya.
What is deductive? Inductive, deductive. What is deductive? What is inductive? Deductive is the way of thinking from general to specific. Yes. And Deductive inductive is from specific to general. Yes. Okay. Deductive can be wrong. Inductive can be wrong. For example, like this. In bahasa Indonesia, semua binatang berkaki 4 memamah biak. Is it correct? Is it correct? Kerbau berkaki 4 memamah biak. Kambing berkaki 4 memamah biak. Sapi berkaki 4 memamah biak. His the conclusion, semua, kesimpulannya, semua binatang berkaki 4 memamah biak. Is it correct? From your premise tadi, is it correct? Yes. Nah, kuda berkaki 4 memamah biak or not? Kuda memamah biak enggak? Iya. Belum ngerti toh? Kuda. Ya. I think the same as cow. Yes, Nah, I think. it is your thing. Yes. Masih praduga toh? Nah, kalau masih praduga belum yakin, telitilah. Pergilah, amatilah kuda itu semalam suntuk. Memamah biak enggak? Iya, Mama dia. Ternyata kuda itu enggak memamah biak. Yang memamah biak itu yang giginya, nah, gigi kuda itu atas dan bawah. Pasti enggak memamah biak. And also, kakinya tunggal, bukan gasal, seperti kerbau atau sapi atau kambing. Nah, jadi nalar, ya logic, deductive logic may be biased. Ya. Nah, what is the correct one? Ya deduktif, ya induktif. Nah, so scientific inquiry should be deductive and inductive. Therefore, it is called deducto, hypothetical, verificative, deducto from theory. Based on the theory, concrete hypothesis. Maka hypothetical. But this hypothesis should be proved by collecting the data. Maka disebut verifikatif. Ya, verifikatif. Deducto, hipotetiko, verifikatif. Gabungan, ya deduktif, ya induktif. Ya, this is the scientific approach, scientific inquiry. Therefore, what we are going to do is not traditional, personal, authority, but should be scientific. Ya, our source of knowledge tadi, sumber penelitian kita, sumber pengetahuan kita bukan otoritas, ya, bukan personal experience, not traditional, but scientific, ilmiah. Nah, scientific approach has the following characteristics. One, objective. What is objective? What is objective? Goal or purpose. Objective here is not Tujuan. goal, but Sesuai dengan
based on the empirical data. Okay. Berdasarkan fakta. Ya, data empiris, data lapangan, bukan kata orang. Ya, objective here is if it is wrong, should be wrong. Ya, salah ya salah, betul ya betul. Ya, nah, betulnya di mana? Ada buktinya. Buktinya apa? Data empiris. Ya, so objective here is based on the empirical data. So in this research, what you are looking for is the empirical data. Data yang diperoleh dari lapangan. Ya, number one. Ya, objective here should be understood as based on the empirical data. Data empiris. Number two is systematic. Structured, terstruktur, structured, systematic. Now, what we are doing in our daily life is not systematic. Penelitian kita sehari-hari melakukan penelitian, tapi tidak sistematik, impromptu. Ya, misalnya tadi sudah Bapak Ibu membuat penelitian, tanya-tanya kan? Tanya Pak Joko, bagaimana membuka data. Ya, kalau Anda mau beli baju, juga akan penelitian. Yang diteliti apanya? Ya informasi, karakteristik tentang baju itu. Harganya berapa, warnanya apa, ya, ukurannya berapa, itu penelitian. But it is not systematic. The next characters of scientific approach is testable. Testable. Dapat diuji kembali. Nah, testable by whom? Any here? Another researcher. Yes, good. Nah, orang lain. Now, therefore, this is called publish. The result of your research should be published. Published means it is tested by the public so that everyone will understand. Perhaps everyone will follow or give the follow-up of your research, result of research. Yeah, here. Yeah, so the characteristic of scientific inquiry, penelitian ilmiah, ini objektif, scientific, testable. Nah, testable here, ini ya, nah, dengan kata lain, verifiable, dapat diverifikasi kebenarannya. Siapa yang memverifikasi? Someone else, namanya masyarakat. Now, public. Ya, so scientific approach should be published. Nah, your thesis will be published. Gimana dipublish? At least publish di perpustakaan so that everyone can read the result of your study. Therefore, you as a researcher later, at least you have to write, you have to read. Read first, membaca penelitian-penelitian orang lain sehingga bisa memverifikasi, ya. So actually, after this, you have to do some kinds of reviewing literature. Mereview hasil-hasil penelitian untuk apa? Memverifikasi penelitian orang lain. Ya, here, verifiable. Memverifikasi kebenaran penelitian orang lain. Nah, kalau Anda merasa ragu-ragu, Anda bisa mengulangi lagi penelitian.
mengulangi penelitian orang lain itu disebut replikasi. Ya, so you can do previous researcher. You can repeat what previous researchers have done, yeah, in the same way, or by modifying the research components. Maybe modifying the instruments, modifying or changing the subjects, or the setting. This is penelitian. Jadi Anda nanti mencari topik dengan tadi sumber-sumber. From your experience, from the previous studies, or someone else's experiences. Okay, go on. Here. So, scientific approach, scientific inquiry, penelitian ilmiah yang kita lakukan should be scientific. The purpose of scientific inquiry, one, explain phenomena to understand and predict, meramalkan. Ya, di TV kita sering mendengar ramalan cuaca. Ramalan cuaca itu dari apa? Dari hasil penelitian berdasarkan teori-teori. Jadi nggak ngawur. Ya. Provide basis for description and causality. Tadi dari penelitian Anda bisa mendeskripsikan fenomena atau mencari sebab terjadinya fenomena. Ya. And the other characteristics of scientific inquiry, tadi objectivity. So actually the aim of scientific inquiry is to achieve scientific truth. Scientific truth, kebenaran ilmiah. Not absolute truth, bukan kebenaran absolut, but scientific truth. Because scientific truth, scientific yang ilmiah itu bisa diteliti oleh orang lain lagi. If you do research by analyzing previous studies, it is called meta-analysis. Here. Objectivity, control of bias. Jadi Anda harus mengkontrol tidak adanya bias. Willingness to alter belief. Nah, kalau Anda yakin ini begini, tapi diteliti oleh orang lain kok begini, maka Anda tidak boleh marah. Harus siap untuk mengubah keyakinan because of verification. Jadi Anda mungkin bisa nanti meneliti lagi yang dulu pernah diteliti. Apakah kebenaran yang dulu pernah teliti itu benar? Or verification dengan mengumpulkan data-data untuk membuat kesimpulan, maka ini disebut induction. And the other characteristic is precise. Jangan katanya kira-kira, ya, tidak. This is the precision. Truth, ini. Jadi akhir dari penelitian yang Bapak Ibu lakukan adalah truth. Which truth? Scientific truth. Harus mencapai kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah itu tidak absolut. Mungkin suatu saat bisa ditumbangkan. For example, long time ago, there was a kind of belief. What is the belief? Teori tentang geosentris. What is geosentris? Bumi itu bulat. Pusat jagat raya itu bumi.
Geosentris. Geosentris. Ya dulu orang mengatakan gitu. Orang dulu mengatakan bumi itu bukan bulat, datar. Pusat Jakarta adalah bumi. Lalu ada orang yang meneliti, Galileo and Galilei, lalu dia menemukan, ya akhirnya dia menumbangkan teori geosentris. Hasil penelitian Galileo Galilei menghasilkan teori baru, yaitu apa? Apa Bapak Ibu? Heliocentris. 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 Nah, teori itu sebetulnya hasil dari penelitian itu, contohnya bahwa keyakinan yang dulu mengatakan pusat jagat raya itu Datar. bumi, tapi teori ini ditumbangkan, akhirnya orang-orang ya berkeyakinan bahwa pusat jagat raya itu matahari, yaitu heliocentris. Nah, teori juga dulu mengatakan bahwa ini fisika ya, bahwa partikel terkecil itu apa? Dulu atom. Tapi orang lagi meneliti ternyata partikel terkecil bukan atom, tapi molekul. Oh, lain. Bukan molekul. Bukan. Nukleus. Maka bukan muncul molekul. lagi Molekul Pak Tomo. Inti Ya. dari Nukleus inti dari atom. Ya. Dulu orang-orang menemukan bom atom. Lalu sekarang muncul lagi Bom nuklir. Nah, itu hasil dari apa? Hasil dari penelitian. Dari kesehatan, misalnya. Dulu orang-orang menganggap bahwa kulit manggis itu tidak berguna, dibuang. Tapi orang-orang dari farmasi melakukan penelitian. Kulit manggis ternyata mengandung apa? Obat. Nah, akhirnya orang-orang sekarang tidak membuang kulit manggis, tapi kulit manggis di jus atau dibikin teh, ya di teh, dan dijual mahal. Ya, itu contohnya. Ya. Bisa tanya, Prof? Yes. Tadi karakteristik penelitian kan bisa diverifikasi oleh orang lain atau peneliti lain. Nah, sekarang kalau semacam classroom action research, can classroom action research verified by another researcher? Itu berbeda. Makanya classroom action research itu sebenarnya bukan penelitian ilmiah. Karena hasil penelitian kelas riset itu hanya untuk kelasnya itu sendiri, nggak bisa digeneralisasi. Yang terjadi di kelas, saya ngajarkan A, kelas B, kelas C. Yang baik untuk kelas A belum tentu baik untuk kelas B. Because the characteristic of the students, the characteristic of each class is different. Ya. Makanya sebenarnya classroom action research ya, bukan classroom research. Ya, harus dibedakan. Classroom research adalah penelitian yang terjadi di kelas. Tapi classroom action research adalah penelitian tindakan untuk memperbaiki suasana kelas. Nah, jadi kalau ada mata kuliah classroom research, harus muatannya untuk memperbaiki suasana kelas supaya menjadi baik. Maka classroom action research tidak bisa, cannot be generalized. Ya, itu Pak Tomo ya. Ya, terima kasih Prof. Oke, thank you. Next please. Nah, here. These are the approaches of research in applied linguistics. Ya ini ya, di judul ini approaches to classroom research, bukan classroom action research.
Nah, yang kita bicarakan adalah classroom research, penelitian kelas. Nah, Action research. ya, classroom action research beda. Nah, classroom research is it empirical research? Apakah ini penelitian empiris? Yes or no? Classroom research. Yes or no? No or yes? Apakah datanya itu data dari lapangan? Iya. Iya, yang apa yang terjadi di kelas kita masing-masing. Maka ini termasuk empirical research. Ya, data empirisnya, yaitu misalnya nilainya anak seperti apa, perilaku anak seperti apa. Kita memperolehnya lewat pengamatan kelas, pengamatan perilaku siswa, pengamatan perilaku guru. Ya. Nah, the approaches can be grouped into, nah, tadi yang Bapak Ibu lakukan itu yang paling bawah di classroom action research, bukan classroom research. Nah, jadi penelitiannya kalau kita lihat ini ada 4, ya. Classroom research itu ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif, ada yang campuran. Nah, kita satu-satu. Action research untuk memperbaiki suasana kelas. Nah, yang di atas ini adalah yang penelitian ilmiah. Nah, quantitative can be grouped into 2, non-experimental and experimental. The non-experimental can be grouped into descriptive, komparatif, bandingkan, ya, correlational study, ex post facto, causal komparatif. The experimental one can be grouped into pre-experimental, quasi-experimental, and true experimental. Qualitative can be grouped into case study, penelitian kasus, can be grounded, can be phenomenological, can be ethnography. Graph it is a picture, jadi penelitian etnografi adalah penelitian yang menggambarkan tentang perilaku manusia. Nah, qualitative research can be said naturalistic, natural, penelitian alamiah. Nah, you can mix dari kuantitatif dan kualitatif. Ya, ini namanya mixed method. The mixed method can be here equally qualitative and quantitative, or mostly quantitative or mostly qualitative. Nah, nanti Bapak Ibu milih, silakan milih yang mana. Ya, sekarang yang dipilih bukan ininya dulu, tapi topiknya dulu, ya. Ya, this is the approach. Jadi Bapak Ibu harus memahami semua, penelitian saya itu masuk penelitian yang mana. Kalau topik saya seperti ini, pendekatannya, approach pendekatan saya apa? Ya, oke, next please. Boleh tanya, Prof? Yes.
Oke, please, Bu. Ini Prof, misal gini, mau nanya Prof. Iya, silakan. Halo Prof, mau tanya. Iya. Silakan. Ya, saya dengar kok. Situasi kan pandemi ya Prof. Nah, Ya, bagus. mohon maaf. Situasi kan pandemi. Kemudian kan guru dituntut untuk pembelajaran jarak jauh. Kemudian guru itu menemukan dari seluruh dia mengajar 3 jenjang. Kemudian dia pengen melakukan penelitian dalam artian dalam 3 jenjang itu dia mau melakukan penelitian efektivitas penggunaan Google Classroom dengan WhatsApp misalnya. Seperti itu nanti dia masuk dalam action research-nya itu. Jangan action research ya, jangan mengatakan action research kalau seperti itu. Classroom. Mau coba cari di atas dulu. Coba Pak Joko di atasnya. Ya. Mau ngadakan eksperimen toh? Iya. Mana yang lebih baik atau mau mendeskripsikan? Iya, betul. Apakah Google Research itu efektif atau tidak? Nah, kalau hanya efektif atau tidak, tanpa membandingkan siapa-siapa, itu mungkin termasuk ini pre-experimental study. Pre-experimental study. Ya, tapi kalau mau meneliti bagaimana pendapat orang terhadap penggunaan Google Research, termasuk apa? Quasi eksperimental. Ini coba pertanyaannya apa? Tujuannya apa? Penelitian ini mau titik-titik pendapat orang apa? Titik-titik. Membandingkan. Mau mengetahui, mendeskripsikan pendapat orang seperti apa. Gitu kan sebenarnya. Maka penelitian ini masuk. Coba lihat. Masuk. Deskriptif. Non-eksperimental. Non-eksperimental. Hanya karena ingin tahu pendapat orang seperti apa. Bukan cari efektivitas ini efektif atau tidak. Nah, akan membuktikan kita coba dulu pakai Google Form, pakai YouTube. Nilainya baik enggak? Nah, kita kan baru mau eksperimen namanya uji coba. Eksperimen. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti malah gini, ya dalam penelitian selama pandemi gini, silakan mau eksperimen, menguji 2 teknik mana yang lebih baik. Apakah pakai Google Form atau Google Meet atau Zoom, mana yang lebih efektif? Nah, kalau membandingkan 2 kelompok, ini disebut komparatif. Eksperimen, karena Bapak Ibu mencoba mana yang lebih baik. Mencoba namanya eksperimen. Nah, jadi tidak termasuk yang komparatif, Prof ya. Nah, kalau ini kok misalnya 2 kelompok itu masuk eksperimen. Ya. Bukan kausal komparatif. Tapi masuk eksperimen dengan 2 kelompok. Ya, nanti akan saya tunjukkan nanti macam-macam eksperimen. 2 kelompok, 1 diajarkan pakai Google Meet, yang 1 pakai Google Classroom. Mana yang lebih efektif? Nah, itu. Nah, kalau seperti ini nanti Bapak Ibu merencanakan, lalu analisis datanya pakai analisis data statistik. Ya, kita nanti belajar statistik. Karena 2 kelompok saja pakai uji T. Kalau 3 kelompok pakai ANOVA. Ya, uji ANOVA. Nah, ini ya, coba. Mungkin Bapak Ibu mau korelasi antara penggunaan YouTube dengan
hasil belajar. Ya. Nah, bisa berapa kali orang menggunakan YouTube apa saja. Nah, kalau lalu dikorelasikan dengan kompetensi, maka disebut correlational study. Nah, ex post facto itu mirip eksperimen. Hanya bedanya kalau eksperimen itu, nah dua-duanya dulu, yang persamanya, dua-duanya ada variabel independen dan variabel dependen. Misalnya IQ dengan reading. Nah, IQ itu bisa diatur nggak? IQ seseorang itu sudah given dari sononya atau Dari bisa sononya. diatur dari sononya, maka disebut ex post facto. Ex post itu apa? Sesudah sudah terjadi, ya. Nah, itu ex post facto. Bisa gini, pengaruh merokok terhadap Ketahanan pandemi. Kira-kira masuk penelitian apa? Apa tadi, Prof? Pengaruh rokok terhadap penyakit TBC. Case study. Case study. Ex post facto. Karena kita meneliti setelah mereka merokok, baru teliti efeknya apa. Ya. Tapi kalau anak ini disuruh merokok tiap hari, setelah 1 tahun baru diteliti ada kanker enggak, itu namanya apa? Eksperimen. Nah, permasalahannya apakah ada yang mau dibikin eksperimen, kalau ngerokok terus, bikin kanker atau enggak itu? Ablil. Apa? Ablil, Pak. Ketahanan merokok terhadap pandemi, Prof. Oke, ketahanan rokok terhadap pandemi masuk apa kira-kira? Merokok. Eksperimen atau ex post facto? Ex post facto. Ya, karena semua sudah telat dulu, baru dites. Ada 2 tes. Apa tesnya? Ada 2 data. Apa? Merokok ditanya, orangnya ditanya. Dia ngerokok apa? Berapa kali ngerokok tiap hari? Terus dites. Tes penyakitnya apa? Ada pandemi atau tidak? Nah, itu. Tapi ini bukan urusan Bapak Ibu. Bapak Ibu urusannya mengajar bahasa Inggris. Nah, itu urusannya si dokter. Ya, itu urusannya Pak Ahmad Yulianto. Ya, juru bicara COVID loh. Nah, itu ya. Nah, jadi ini ya, contohnya begitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah susah-susah dalam misalnya penggunaan yang Bapak Ibu lakukan apa? Ya. Pendapat orang tua terhadap pembelajaran daring. Gitu ya. Berarti datanya apa? Datanya apa? Angket. Angket itu instrumen, datanya adalah pendapat orang. Pendapat orang tua. Lalu instrumennya angket. Ya. Ini masuk penelitian apa? Deskriptif, karena hanya mendeskripsikan, atau ini masuk survei. Mensurvei tentang pendapat orang tua. Ya. Oke, itu contoh-contoh. Masih ada yang mau tanya? Lanjut, Prof. Yes, oke ya. Let's go on. Next. Nah, ini penting. Nomor 2. Berikutnya. Penting banget. Nah, ini ya. This is the step. Langkah-langkahnya. Ya. What is the first step? Isu. Mencari topik. Topiknya apa? Ya, this is the initial question. Topik saya apa ya? Nah,
Oke, kita ngomong topik dulu ya. Number second one should be, setelah ketemu topik ngapain Bapak Ibu? Questions. Ini kan topik itu nomor 1 tuh. Initial Asking. question, ini topik saya apa? Ada masalah apa dengan topik ini? Untuk bisa memperoleh itu dengan apa yang Bapak Ibu lakukan? Review. Baca buku yang related to your topic. Literature. Ya, Review. you have to read literatures related to your topic. Ya. Nah, lalu baru Question. ini yang question. Nah, lalu setelah itu baru menentukan metodenya apa? What, how, ya. So here, what to find, ini ya, initial question. Why to find, review, ya. Gunanya apa dari penelitian-penelitian sebelumnya? Lalu tujuannya apa? Ya, so what to find, why itu ada di review. Lalu what then? Nah, itu pada specific questions. Nah, methodnya how to find. Nah, here, what the data are collected from whom. Nah, here related to the subject or to the participant, siapa yang saya teliti, instrumennya apa, measure here, instrumen, lalu prosedurnya, langkah-langkahnya gimana, lalu tindakannya gimana, intervention. Setelah ketemu data-data baru dianalisis, hasil analisis lalu didiskusikan dan dibahaskan, lalu your chapter 4, chapter 5 harus menjawab pertanyaan yang diajukan. Ya, so chapter 1 initial question, chapter 2 review. Ya, atau questionnya itu masih masuk chapter 1. Lalu metode, ini method, lalu result, chapter 4, chapter 5, conclusion. Nah, sekarang topik. Nah, sekarang, mulai sekarang Bapak Ibu, kalau ingin cepat selesai harus mulai dengan nomor 1. Number 1, topik. Nah, what are the characteristic of good topic? Topik yang baik itu seperti apa? Ada persoalan. One, your interest. Nah, minat Anda, interest, minat Anda apa? Seperti kalau Anda ke pasar, pertama-tama saya mau beli apa? Kesukaan saya. Ya, number 1. Interest, your own interest. Number 2. New, baru. Yang penting dulu, signifikan. Gunanya apa saya meneliti ini? Ya, manfaatnya, faedah, namanya significant of the study. Penting enggak? Kalau enggak penting ya enggak usah diteliti. Nah. Terus number 3, new. Nah, New, baru. Kalau saya sudah punya, ngapain diteliti? Nah, new ya. Nah ini, your own interest, minat saya. Number 2, gunanya apa? Number 3, yang hot sekarang itu apa? Ya, hot, yang hangat. Yang hangat sekarang itu apa? The hot. Ya, hot. Interest, Significant, new, hot, yang hot, and new. Kebaruannya ada enggak? Ya ini. Nah, itu yang Bapak Ibu nanti harus
pilih. Nah, sumbernya dari mana tadi? Bapak Ibu mulai dari pengalaman sendiri karena your interest. Number 2, Anda Bapak Ibu membaca buku yang terkait dengan your own interest. Or your own experience. Pengalaman selama jadi guru itu apa? Interest. Ya. Jadi minggu depan saya minta semua mengajukan topik. Topik ini mungkin ada 5 topik. Ya. Bapak Ibu masing-masing mengajukan 5 topik. Diurutkan yang paling suka apa. Ya, itu your homework. Berarti model proposal pengajuan judul itu ya, Prof? Iya, jadi mulai nomor 1 topiknya. Jadi pertama mengajukan topik yang Bapak Ibu suka, yang menurut Bapak Ibu penting, ya, ada kontribusinya, dan menurut Bapak Ibu adalah sekarang itu hangat, hot. Nah, tadi Ibu siapa tadi mengatakan bahwa yang hot hari ini dewasa ini adalah online learning karena masa pandemi. Ya. Ya. Oke ya. Yes. Please. Tadi yang nanya saya Bu Nora dan saya Bu mau Nora. nanya lagi. Iya, silakan Bu Nora. Banyaklah bertanya. Silakan bertanya yang banyak. Iya, sebelum berakhir. Mestinya kan 1 jam ya. Ya, Oke, sudah, ya, sudah selesai. Saya kebetulan memang tertarik dengan memang online ya, online learning ya. Karena memang yang sekarang yang ada program pemerintah itu kan ada Paket program belajar. itu yaitu G Suite ya, Prof. Dan kebetulan sudah saya lakukan penelitian tindakan kelas saya gitu loh. Bisa nggak diangkat untuk jadi penelitian ini? Bisa aja. Ya, malah justru kalau bisa nanti topik Anda kan bisa dipakai untuk hibah, untuk cari dana dari pemerintah. Ya, bisa. Tapi nanti diperbaiki, jangan ya persis atau modifikasi. Bisa ya diangkat. Ini pernah dilakukan, Ibu? Kalau untuk G Suite belum. Belum. Ya udah, itu aja diangkat. Berarti masuk hot itu, Prof. Hot, ya. Iya. Ya hot. Kalau saya coba cek artikel-artikel tentang G Suite itu belum ada. Iya betul. Jadi setelah menemukan topik, lalu Bapak Ibu mencari artikel-artikel yang terkait dengan topik itu. Ya, dari hasil-hasil membaca itu Bapak Ibu menemukan yang baru. Ya, dengan membaca topik-topik itu, artikel itu Ibu Bapak bisa memodifikasi to refine the problem. Tujuh, tadi saya milih ini, tetapi setelah membaca, oh ini saja saya perbaiki. Saya perluas atau saya narrow down the topic. Ya, nah, so the credibility of your research, ya, depends on the literature you've read. Ya, kredibilitas penelitian itu tergantung dari review. Nah, mengapa kok ini diteliti? Sudah ada yang teliti atau belum? Uji Anda hipotesis. memodifikasi atau belum? Ya, berdasarkan ini ya, berdasarkan membaca related literature itu nanti Bapak Ibu bisa merumuskan hipotesis. Ya, jadi urutannya kan begini. Punya topik, lalu punya teori atau review,
bacaan-bacaan, lalu dibuat hipotesis. Jadi problem, teori, hipotesis. Lalu hipotesis-hipotesis itu kita verifikasi dengan data-data. Maka langkah berikutnya adalah mengumpulkan data. Ya. Nah, jadi langkahnya 1, milih topik, membaca literatur atau teori yang terkait, terus apa? Membuat hipotesis, lalu menguji hipotesis dengan cara mengumpulkan data. Terus membuat kesimpulannya seperti apa. Gitu ya, Bu Nora? Oke. Bapak Ibu semua? Ya, hotnya sudah bagus. Silakan yang lain. Atau seperti topiknya Pak Tomo itu kemarin, Pak. Hot Pak Tomo, juga apa itu, topiknya Pak Tomo? Yang kemarin, Pak Tomo. Apa itu yang kemarin? Yang menguji kenapa alasan orang itu ikut Zoom tapi melarikan diri itu. Oh iya. Sedang saya teliti tuh. Ya, itu sebenarnya bukan penelitian, cuma pengamatan dari kegiatan Zoom. Kenapa kok kalau mau ikut Zoom banyak orang yang tutup videonya, ternyata orangnya lari, Prof. Ya itu kan bisa aja diteliti mengapa kok mereka melarikan. Saya tertarik, Prof. Ya, dimotivasi penggunaan Zoom namanya ya. Demotivation of the use of Zoom. Terkait data seluler. Nah, lalu diteliti mengapa tidak ditanya pada orangnya. Ya lewat sinyal, alasannya sinyal 100%. Ya macam-macam, kita nggak tahu, mungkin alasannya sinyal, mungkin alasannya kehabisan data mungkin. Ya. Nah, ini Pak. Ya. Prof, saya tuh bingung buat judulnya Prof sebenarnya. Semua videonya. Nah gini aja, topiknya dulu aja minggu depan. Yang penting itu bukan judul, tapi yang penting topik. Step by step aja, step by step. Ya. Kalau misalnya seperti ini, Prof. Kenapa saya tadi nanya ke panjenengan itu tentang efektivitas itu karena di sekolahan saya itu banyak guru yang mengeluh dengan pelaksanaan Google Classroom itu, hanya itu tidak mengumpulkan tugas, hanya absen saja dan menghilang seperti itu. Terus akhirnya harus diobrak-obrak dengan WhatsApp itu. Ya, makanya pertama mencari masalah. Bu Nora sering cari masalah itu. Cari masalah. Masalah apa yang Bapak atau siswa alami ketika mereka itu kan penelitian empiris, gitu? Iya. Ya dengan cara apa? Instrumennya adalah dengan cara interview atau menyebarkan kuesioner. Ya, observasi. Nah itu kan baru kalau itu aja hanya melakukan mendeskripsikan apa yang terjadi kan semacam survei. Nah, Ibu nanti seperti yang tadi sampaikan, survei itu bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Seperti mix research. Kuantitatif yang mana? Yang deskriptif. Atau hanya Ibu tidak usah menghitung, tapi hanya menginventarisir masalah lalu dikelompok-kelompokkan. Ada berapa kelompok masalah yang mereka alami ketika mereka mengikuti pelajaran lewat Zoom. Itu juga bagus. Nah, berdasarkan masalah-masalah itu, lalu Bapak Ibu bisa memberi solusinya. Solusi itu kita tentukan setelah apa? Setelah ada masalah. Ya. Oke, bagus itu Bu Nora mau itu. Mau sekarang yang Kurgen. Ya. Ada lagi, Prof? Ya, silakan apa lagi? Saya nemu lagi juga. Ya. Itu ada teman-teman sekarang itu lagi bingung dengan kenaikan tingkat karena ada aturan buku 4 harus ada di buku 4 itu kan harus menyertakan PTK. Nah, teman-teman itu kan guru banyak yang males buat PTK, akhirnya menjahitkan. Nah, nggak apa-apa. Itu boleh, juga observasi. Itu terkait dengan pengembangan profesi guru. PKB. Nah, ya itu justru itu juga betul banyak orang guru-guru itu
malas membuat PTK lalu jahitkan. Ya. Rapi sudah. Juga Oke, ya. proses Ya. SKP itu juga itu Prof. Mungkin Oke. Prof Nadiman tahu tentang apa yang SKP itu yang programnya provinsi. Emang SKP online itu kan guru-guru merasa terlalu berat tugasnya ASN itu. Ya. Nah, itu bisa diteliti, Bu. Ya. Oleh karena itu, modelnya seperti apa kalau kayak SKP online dengan keluhan guru-guru itu seperti apa? Yang judulnya keluhan guru-guru. Ya, apa yang mereka mungkin bisa dilanjutkan minggu depan, Prof. Ya. Mungkin ya, karena Oke. Ya, pokoknya gini. Ya, Bapak Ibu menginventarisir topik, urutkan dari yang paling menurut Bapak Ibu paling penting, apakah paling berminat, lalu menjadi yang kurang. Ya, 5 topik. Ya. Ya. Minggu depan masing-masing orang, masing-masing Bapak Ibu present your topic. Nanti saya beri komentar. Ya. Nah, sehingga nanti saya harapkan dengan mulai sekarang menentukan topik supaya cepat selesai. Ya, seperti Pak Joko tadi loh. Ya, paling aktif ya. Oke? Nah, kita ini ya, generalizability tergantung atau juga credibility tergantung dari teori, dari review yang Bapak Ibu buat. Oke? Oke, Prof. Ya. Should we leave? I think so. Okay, ya, good night. Good night, everybody. Thank you very much, Prof. Good night, sir. Okay. Good night, Prof. Thank you. Good night, Thank you, everyone. Mas Joko bisa di-share ya untuk PPT-nya Profesor ya? Oke, atau nanti saya kirim, nggak apa-apa. PPT-nya sudah available di Moodle, Bu. Bisa di-download. Iya. Oke, Bisa thank you. Bisa. Oke. Oke, Semua thank you. materi sudah kita update di Moodle, Bu. Oke, siap. Terima Oke. kasih. Siap. Nanti saya minta Bu juga. Ya. Bu Nora nanti mendownload di Moodle. Atau nanti kalau ya saya kirimkan nggak apa-apa. Saya minta minggu depan. Di grup. Ya, saya kirimkan di grup. Bisa memecahkan masalah tanpa bermasalah. Ya. Pegadaian kali. Ya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Iya. Itu pegadaian. Itu pegadaian. Untuk yang teman-teman Sumenep, silakan diskusi lanjutan di Cafe Soraya ya, Bang Sidney. Ya. Nanti Serius? Malam ini ya. Ya, nanti yang traktir Pak Tomo. Oke. Giliran Pak. Ya, terima kasih Prof. Oke, see you next week. See you. Oke, thank you, Prof. Thank you very much, Prof. See you. Thank you, Prof. Thank you. Thank you. Ini sebentar dulu yang Sumenep jangan keluar. Mau bicara. Mau difoto? Oh iya, boleh. Prof. Yang foto yang bukan saya nggak bisa. Satu Pak Joko. Oke, baik, saya foto, Oke. Oke, 1, 2. Hilang. Oke. Siap. Langsung dikirim ya. Dikirim Pak Joko ke teman-teman. Oke. Minggu depan malam lagi aja, Prof. Oh ya. Malam? Ya nggak apa-apa. Jam begini. Bisa malam mingguan, Prof. Saya share di itu ya, di Ini ada Bu di Reni. chat box ya. Ya, silakan. Foto lagi, banyak yang nggak ketemu. Nah ya, nanti diberitahukan ya. Kalau jam 6 kesebut tadi ya nggak apa-apa, enak. Iya, Prof. Ya. Saya besok jadi narasumber. Eman mau nggak ikut? Oh ya. Ya syukurlah. Saya juga sumber pendapatan, Prof.
apa? Sumber penghasilan. Baik. Penting bukan sumber masalah. Oke, baik sumber waras. Oke ya, thank you ya. Thank you. Thank you. Izin lab. Oke. Bu Reni Sampai bertemu kapan? lagi. Bye. Kapan? Di jadwal. Oh, yang fotonya saya di sini aja ya. Oh iya ya. Ya Pak Joko. Foto bentar. Di share di mana itu Mas Joko? Iya no, di chat box. Foto Zoom. Nggih. Minggu depan Pak Tomo. Emang di share di hati. Ya. Enggak, Pak Tomo. Sudah masuk, sudah masuk. Minggu depan ya nggak apa-apa. Ya. Oh, proses ya. Mana saya enggak ada. Kirim ke saya aja. Ada coba di chat box Bu, di chat box Bu. Di mana? Ini. Sudah di chat Zoom chat. Oh, chat iya, box. Oke. Oh. Zoom chat box. Ya, bisa di-download. Bapak Ibu yang mengalami invalid users di Moodle bisa informasikan ke saya via WA nanti ya, biar saya update. Ya, siap. Ya. Pak. Oke. Ya. Kok enggak Pak Tomo aja tuh suruh minta tolong Pak Tomo yang download. Kok punya saya enggak mau di-download itu? Bagus. Deliver. Tak kirim ke WA Mas aja. Joko punya saya kok nggak bisa download. Iya, nggak bisa. Ya, Ya. saya juga nggak bisa. Berdasarkan amal perbuatan. Oh iya, karena di kelasnya Mem Shirley itu ada discussion, ada forum terkait pembelajaran di satu semester ini. Jadi seperti mata kuliah sebelumnya Applied Linguistics untuk kelasnya Mem Shirley itu seluruh mahasiswa diminta untuk membuat satu topik atau judul untuk tesis. Jadi itu nanti yang diolah di semester genap di Applied Linguistics. Nanti ada hubungannya dengan kelasnya Prof. Madiman juga sebagai produk akhir, yaitu menuju tesis proposal itu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Informasi yang saya dapat dari Mem Shirley. Sebentar saya infokan ya, saya share kembali untuk kelasnya Mem Shirley. Silakan bisa diakses. Di Applied Linguistics, Mbak, saya buka dulu. Mem Shirley sudah menyiapkan slot untuk discussion di sini. Your thesis to be. Nah, nanti Anda mengakses di situ, silakan masing-masing mahasiswa itu menulis judul tesis atau topik dari di sini. Jadi semua nanti bisa terrecord oleh Mem Shirley, nanti checkingnya di sini. Satu. Jika ada kesulitan untuk akses Moodle atau e-learning kita, bisa menghubungi saya nanti. Mas Jelas Joko, ya? Nggih. Nggih. Itu apa? Judulnya itu judul pasti atau masih boleh berubah? Oh, kalau dulu di batch 5 angkatan saya itu mulai semester genap, mulai semester 2 di awal itu sudah dipersiapkan judul dan topik, dan sekarang itu diangkat rata-rata hampir 90% itu diangkat ke tesis. Jadi seperti itu. Ya kalau bisa ya make sure aja kalau tesisnya nanti atau topiknya itu bisa diangkat di tesis, the real tesis nanti, supaya tidak 2 kali kerja. Karena proses pengerjaan tesis kan lumayan menyita waktu biasanya, apalagi di semester depan itu kan ada praktek, mata kuliah praktek itu, iya, ada exposure itu. Jadi bisa dicicil di semester ini. Kalau boleh tahu yang Pak Joko mungkin menarik untuk kita, apa itu judulnya? Yang batch 5. Yang Pak Joko sendiri. Itu depends on the student, Pak. Kalau saya sendiri itu dari semester 1 sudah diskusi sama Prof. Madiman di materi riset ini juga di statistik, dan kebetulan saya pakai Kuder Richardson itu, Pak. Jadi saya pengembangan
pengembangan riset R&D itu Pak. Jadi desain aplikasi tentang TOEFL. Jadi saya item analisis tentang TOEFL dan itu saya persiapkan itu di kelasnya Prof. Madiman juga. Dari mulai semester 1 dulu di statistik itu. Dan saya kembangkan di sini dan alhamdulillah nanti kan yang mudah-mudahan ini tatap muka ya? ujiannya nanti tanggal 18. Yang Pak Joko dulu batch 5 tatap muka. Iya kalau nggak dipersiapkan dari awal itu nanti Pak, khawatir nanti di akhir-akhir semester itu pasti tesis kan kita butuh fokus gitu ya, ekstra fokus. Jadi pasti dosen-dosen menyarankan untuk dimulai atau dicicil dari semester 2 seperti itu. Berarti kalau di batch 5 dulu itu classroom kita arahkan research seperti ya? itu. Ya, Mas Joko. Kenapa? Topiknya classroom research gitu. Oh, topiknya bebas kalau kelasnya Mem Shirley. Bisa classroom action research atau R&D juga bisa. Kebetulan kalau di S2 ini kan belum ada penelitian di R&D. Jadi jika Anda ingin berminat di R&D itu sangat bagus sekali karena itu bisa dikembangkan di disertasi nanti. Gitu. Kalau kualitatif kan biasanya ya bukan underestimate, biasanya itu mahasiswa S1 itu kebanyakan yang kualitatif kalau untuk Inggris biasanya seperti itu. Kalau di S2 itu rata-rata ya ada yang mulai ke kuanti itu, KAR itu juga banyak juga. Yang jarang sekali itu kebetulan R&D. R&B jarang ya? Iya Bu, ada. Mas Joko, ini Ya, Bu. login saya buka ini. Kenapa? Invalid login. Nggak jelas Bu. Saya Hujan di sini nggak jelas. Ganti laptop kalau nggak bisa login. Yang saya juga invalid, Mas Joko. Oh baik, sebentar saya cek ya. Saya cek langsung aja di sini ya. Minta waktunya sebentar. Bu Nurani ya. Ya, invalid. Nah, ini saya kirim dah. Yang Siti Rohema juga, Mas Joko. Kenapa? Invalid. Mungkin di riset oleh situ. Karena setiap semester kan kita riset. Invalid husband. Berarti rata-rata invalid. Oke, saya update ya. Ya, saya buka. Maksud saya kadung semangat ini. Ternyata yang sudah lunas SPP itu valid semua ya. Oh, berarti berhubungan dengan SPP ya, Pak Tomo? Iya. Nurani ya. Iya, Nurani. Berarti Bu Nora udah lunas ini. Untuk usernya tetap Bu ya. Ya, tetap. Usernya apa saya? Ini Bu Nurani. Passwordnya nanti saya update Bu ya. Saya WA aja Bu ya. Oke, siap. Berarti belum diupdate semua. Terus punyanya siapa lagi? Kenapa nggak semuanya diklik-klik Semuanya aja, Mas Joko. Punya saya juga ini. Oh gitu ya. Ya udah oke. Berarti saya siapkan untuk update semua ya ini ya. Jangan yang saya sudah Pak Joko. Sudah yang saya sudah Pak Joko, enggak usah diupdate lagi. Kalau bisa Sudah lunas ya Pak Tomo. Biasanya gini, kalau sudah ada yang bisa login itu apakah harus di reset ulang atau kita reset semua passwordnya? Kesepakatan monggo batch 7. Untuk yang saya tidak perlu di reset passwordnya Pak Joko kan sudah. Oh ya, Pak Tomo tadi barusan diupdate Pak ya? Iya sudah. Ya oke. Oke, thank you. Berarti yang lain kita update ya. Kalau punya saya masih aman bisa masuk Mas Joko. Nggak ada masalah. Oke, untuk Bu Alesia itu masih Bu ya? Siapa yang bisa masuk itu? Ya oke. Pak Joko punya saya kirim dulu deh di WA atau Bu Nora ya? Bu Nora nih belum, bentar lagi. Oke Bu, saya WA Bu. Terus saya juga mau nanya, ya Allah, HP ku mau jatuh. Saya itu siapa? Nora. Oh, Bu Nora. Selesai ini dari tadi. Oke, sudah Bu. Yang saya Mas Siti Rohema. Kenapa Bu? Siti Rohema belum bisa. Oh oke, siap. Bu Rohema ya, bentar. Semuanya Mas Joko. Pak Joko, saya izin keluar duluan ya. Kenapa Pak? Saya izin keluar ya, duluan ya. Keluar Zoom. Keluar kemana? Oh iya monggo. Keluar kemana Pak? Soalnya ada yang nunggu di kafe Soraya. Malam mingguan Pak Joko. Serius,
Serius Pak. Kenapa? Minggu Ini depan. Sekolah. Minggu Jaringan depan. saya di rumah tadi bermasalah. Jadi saya melarikan diri ke sekolah ini. Kalau memang mau ke Soraya, saya ke Soraya sekarang. Minggu depan aja. Pas ada kuliah. Aduh, kuliah ya dah. Mas Joko, saya mau nanya-nanya. Mas Joko sibuk meriset. Diriset dulu semua, baru nanya. Begitu. Kalau enggak bisa di-reset, delete aja orangnya. Aduh. Yang Dwi Merti juga Mas Joko itu, dia chatting. Itu tesisnya yang sudah kapan di store? Kalau yang sudah? Setor secepatnya, Pak. Mau nih. Langsung. Iya. Kayaknya Pak Tomo nih mau lulus langsung semester depan nih. Enggak, saya yang tesis yang lalu diajukan kembali. Kan enggak apa-apa, sama aja. Mas Joko, kalau mau ganti password di mana ya? Apa ya? Ke counter HP. Pak Joko jangan ditanya dulu, itu lagi meriset data itu. DMA, aku ada di sekolah nih. Enggak, aku horor ke situ. Ya. Ya aku mau nanya yang Bu Shirley. Mumpung lagi nih. Itu berarti topiknya tentang applied linguistics ya? Ada di model jelas yang Bu Shirley. Lengkap. Enggak, maksudnya topiknya itu harus tentang linguistik kah? Sebaiknya yang diarahkan untuk tesis nanti. Enggak apa-apa, boleh diubah. Katanya Bu Shirley. Katanya Bu Shirley yang ada di model, tak bacakan ya. Iya. Learning outcome-nya, you put the completion of the program, they will be able to demonstrate knowledge, understanding regarding English language teaching and learning. Jadi urusannya dengan teaching learning. Oh, oke. Apa aja? Fabulous, apa aja? Apply fabulous apa artinya? And practical consideration to the field of language learning and teaching. Conduct research on English language teaching and learning. Jadi semua tentang teaching learning proses. Teaching learning bahasa. Jadi pembelajaran bahasa. Oke, sip. Intinya bukan linguistik. You takut kan kalau linguistik? Iya, aku takut. Aku tidak tahu linguistik. Kalau linguistik langsung tanya sama Bu Merti. Aku linguistik hari mundur alon-alon. Tenang Bu Nabila, di riset semua itu sama Mas Joko. Aku sampai jauh-jauh dari Rampak ke sini gara-gara sinyalku lagi error. Kenapa enggak ke rumah? Sinyalnya error karena angin kencang. Ya. Akhirnya aku ke sekolah. Daripada ke SMA Batuan kan mendingan di depan Masjid Jami. Ada wifi. Iya, ada. Enggak, saya kalau di Masjid Jami bawa kursi meja pas di tengah jalan raya depan. Apa damai? Untuk jalan. Duduk apa? Bu Nora sendirian di sekolah. Bisa jalan bisa. Sama suami. Kirain. Kalau kami bisa kembang. Aku nanyain juga sama Bu Nabila. Salah. Serem. Itu sekolahnya mengerikan loh. Tidak boleh ya, Vera. Aduh. Kan kalau bisa kembang jari ya bisa ya lo ya. Itu memang dulu kan tempat pembuangan yang SMA Batuan itu. Iya. Pembuangan apa? Oh, jangan cerita di sini. Jangan nanti horor. Takut nanti pas minta mutasi. Gak enak. Mutasi jadi kepala sekolah aja, Pak. Iya. Segera mumpung ada di LP 2KS pembukaan. Pak Habul yang jadi anak buahnya. Saya bantu dengan doa. Enggak, Bu Nabila, kalau Pak Habil jadi anak buah saya nggak jadi mau pembinaan, tak jadi. Ketawa terus. Dikasih kursi tiap hari. Ya, apa
Tapi enak kok. Pengalaman saya begitu punya anak buah teman sendiri itu begitu anggaran turun itu langsung Pak bagi-bagi dong, ayo gitu. Iya serius. Tunggu sana. Nanti saya mau jadi di anak buahnya Bu Nora. Amin. Tapi tidak bisa membayangkan. Paling bukan mau ngomongin program, paling ngakak malolo. Kasih petunjuk dan bimbingannya. Kalau ini saya dapat misi untuk men-screenshot setiap yang buka videonya itu loh, setiap perkuliahan itu. Bilang aja buat penelitian. Jadi iya. Jadi ini yang ada-ada itu cuma tampil foto doang, orang yang nggak ada. Itu sudah ter-screenshot secara otomatis. Iya. Paparazzi. Jadi makanya ada yang meninggalkan foto. Begitu dipanggil-panggil hilang. Lalu begitu besoknya ketemu sinyalnya nggak ada katanya. Itu ada Pak Pri. Berarti Pak Pri juga otomatis enggak, Pak, ini akunnya Pak Pri nih, akunnya Pak Pri yang dipakai. Bosnya, direkturnya ini. Akunnya saja, bukan orangnya. Ada titipan dari Pak Pri ya. Jadi silakan japri saya, teman. Ada titipan dari Pak Pri buat teman-teman. Japri saya. Pak. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Waduh. Itu yang di belakangnya di Nurul itu tas apa sepatu ya? Tas sepatu. Artinya tas terbuat dari sepatu. Tas enggak, tas. Itu buka butik di rumahnya. Perhatian sekali sih. Jadi yang bisa online, pesan online itu ke Bu Nurul. Termasuk yang pesan-pesan judul tesis itu banyak itu menjual online. Judul tesis, topik itu. Siapa? Mau mesen ke siapa itu? Itu ke Bu Nurul itu. Template ada template-nya sudah. Itu asli, Pak. Itu cuma di-scan, CT scan isi otaknya itu lalu diketemukan interestnya di mana, minatnya di mana, dibuatkan judul. Oh begitu ya? Iya, kadang disandarkan ke temboknya itu yang ada. Lalu dicek isinya, ketahuan minatnya di mana, dibuatkan judul. Pak Joko kemana ya? Loh, ini sudah harus ditutup. Ini mau dipakai, ayo keluar. Enggak, saya enggak mau keluar. Oh, enggak ada yang terakhir kok. Saya enggak mau. Ini kok ada suara-suara ya? Ini, kalau mau dipindah ke malam lebih enak ternyata ya. Iya. Juga bagus. Ngantuk. Kalau Joko tuh ngantuk, Pak. Terutama Jumat itu kalau terlalu padat. kan kemalaman tuh Pak Joko. Kenapa? Oh bagian. Kalau kami di NTT kesian kemalaman. Enggak lah, sekarang kan baru jam 9. Waktu tengah. Bu Lucy. Bilang aja kalau mau malam mingguan ya. Ya itu deh. Enggak, Bu Lucy bukan malam mingguan, ke gereja mestinya ya, malam minggu ya? Enggak ya? Minggu, hari minggunya. Besok. Iya, besok kan. Oh, berarti perlu dipindah ke hari Minggu ini. Saya usul ke hari Minggu. Family time jadinya kalau hari Minggu. Pak Yunus nanti ada suaranya ya. Nanti kalau kita ke NTT, ke mana? I'm listening. Prof Ngadiman itu mau diajak. Mau diajak serta ke Komodo. Setelah tesisnya. Iya. Tadi boleh tuh Pak. Tadi sudah dibagi. Akomodasi katanya Pak Yunus. Jadi transportasi Pak Abril. Saya bagian tiket PP. Reservasi. Tiket kalau Pak PP saya Pak. tanggungan saya. Pak mau reservasinya. Enggak, saya tiket PP semua. Ya. Saya bookingkan. Iya, saya teman-teman. bookingkan bayar sendiri tapi. Jangankan ke Komodo, ke Sidoarjo aja nggak jadi-jadi. Loh, saya berapa kali sudah. Kemarin itu. Janji aja cuma. Kemarin coba saya ditugasi
Bu Nabila sudah siap nunggu. Ayo. Ditugasi sekretaris kemarin saya. Ketua itu ditugasi sekretaris suruh ke Sidoarjo ngantarkan berkas itu. Oh, Saya sebagai antarkan. sekretaris memang harus begitu, Pak. Ya, ketuanya ngasih instruksi, sekretaris mengerjakan, finishingnya ketuanya. Tapi asik juga ternyata kampusnya bagus. Kita ada di lantai 2 kelas kita. Nah itu loh, Pak Tomo PHP. Benar. Iya, PHP Pak Tomo. Kemarin kan dadakan Pak Sulam yang ngancam itu. Awas kalau nggak segera masuk katanya. Langsung saya berangkat setelah subuh itu. Pak Tomo ada acara itu sekalian. Sampai merasa terancam ya Pak? Enggak. Saya tuh keluar juga nggak ada masalah. Wong saya sudah S2. Ya kalau yang lain mungkin. Saya malah Agustus kalau promotor S3 turun kan dapat saya. Ini tak tinggal ini. Jangan Pak. Mbak Dek Nurul. Iya. Langsung demo kita. Demo di Soraya minggu depan itu. Pokoknya apapun yang terjadi saya ikut Pak Tomo. Siap. Saya mau ikut Pak Ketua. Bu Christian ini kalau minggu di gereja mana? Gereja dekat rumah. Enggak, namanya kan Christian Anggraini ya. Bu Reni tugas di mana Bu Reni? Saya? Iya. Dekat rumah Pak. Bukan, tugasnya di sekolah mana? Sekolah SMP 1. Oh, SMP 1 ya. Oh, kayaknya lagi hilang ingatan kalau hari malam minggu kayaknya ya. Kumpul saya berarti ya. Berarti bareng sama Bu Leli ya? Cileli. Enggak. Iya. Ini di rumah anak saya sekarang kok. Iya. Iya, sama Cileli. Sudah ini akan difikskan hari Minggu, malam Minggu untuk yang mata kuliah profesional. Jangan, Pak, jangan. Oh, kembali asal. Janganlah Pak Tomo. Iya. Oh ya sudah. Waktunya sama keluarga harusnya ini. Iya, maksud saya minggu depan lah, Pren. Minggu depan sajalah. Ya nggak apa-apa kalau sekali-kali nggak apa-apa. Kalau tapi tiap malam minggu itu enggak. kayaknya. Tadi setelah saya komunikasi dengan kampus, tadi ada akreditasi online daring, makanya semua dosen sibuk. Makanya untuk yang Prof Ngadiman dipindah ke sekarang, beliau karena tadi sibuk. Tapi kayaknya sekali ini aja, nanti kembali ke jadwal. Oh. Cuma yang Jumat itu terlalu padat. Ya, Jumat itu sampai jam 6. dari jam 1 sampai jam 6 di depan laptop itu berbahaya pada kesehatan mata. Capek Pak. Tapi Iya. katanya yang ada yang buta tuh, ada yang buta. Ternyata setelah diteliti keculuk pisau. Mesti. Hasil penelitian dari mana tuh Pak Tomo? Aduh. Kecuali sama bolpen pada ngantuk soalnya. Itu non-testable. Ya Allah, Pak. Aduh sakit aku kok. Ini yang dipakai ini akunnya direktur ini Pak Pri ini. Enggak apa-apa. Loh ini kita dimonitor itu. Jadi berarti yang banyak bicara berarti SPP-nya sudah lunas berarti ini. Iya sampean. Kalau seperti itu seharusnya membantu kita ya, Dek ya. Iya, kita ngajukan proposal sama Pak Tomo. Ini langsung kasih ya nomor pribadinya Pak Pri ya. Dapat kok, saya dapat dari Pak Pri. Dapat apa, Pak? Dapat Pak stiker. jelas. Hah? Dapat stiker. Pak makanya pokoknya kalau sama Pak Tomo kau tuh Pak jelas. Apa bilang stiker aku enggak sampai tuh stikernya ke aku. Nanti di Soraya. Kapan Bu Reni? Di Soraya. Terserah Pak. Kalau Jumat penuh, Sabtunya aja Sabtu kan aja. sampai jam 4.20 ya? Iya. Oh ya, oke. Yang Sidoarjo mana ini? Yang Sidoarjo nanti kalau yang rombongan Sumeneb lagi ke Sidoarjo Bu Nabila ya, nanti tak call. Itu kemarin saya di kampus kok. Itu PHP. Pak Joko mana ya? Aku mau nanya. Oh, ini suruh keluar semua kok, teman-teman enggak pada keluar. Ya, Pak Yunus. Selamat malam semua. Selamat malam. Pak Yunus. Happy weekend. See you. Bu Nabila saya punya sepupu See you Pak Yunus. di Sidoarjo. Sidoarjo mana, Pak?
Sidoarjo setelah kampus itu loh, daerah apa ya? Aduh jauh, saya mah deket Mojokertonya Pak. Oh, Deket gunung. wah dingin berarti itu. Kalau buat Zoom enak, sinyal kuat. Makanya rajin kuliah tuh, sinyalnya kuat ya kalau di atas Bukan gunung. semakin kuat tertiup angin Pak. Oke, see you then. Ya, let me leave, Alia. See you. Good night. Saya mau nanya ke Pak Joko mana ya? Ya sudah, pulang semua yuk, pulang tutup. Ya, oke deh, dadah. Dadah, Sampai bertemu yuk. lagi. Yuk. Ya. See you teman-teman. See you. Oke. Pak Joko, saya mau WA ya.